Perjalanan panjang Raja itu seperti apa sih, Bang? Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang nggak tahu proses. Sangat berdarah-darah, Ri. Oh ya? Berdarah-darah itu. Dan Kalau- begitu dia saat muter itu kayak tawaf gitu. Lu udah pasrah lu pasti. Udah pasrah gua. Gimana nggak pasrah, lu gila nggak? Gua kan duduk, gue bilang tadi di samping nih, di jendela gua ngeliat di bawah itu udah penuh dengan mobil pemadam kebakaran, men. Kawan lu! Sobat RW, Sobat RW, Sobat RW, yuk kita hang out. Hai guys, ketemu lagi sama Mimin. Halo, jangan suka iyo ini anak upa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa ya tonton terus video mau papi aku Loli Anto ya. Bye bye guys. Bye guys. Ini rumah gede banget ya. Berapa meter ya? Haredang, 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 Jangan benci bilang cinta, janganlah manusia biasa. Orangnya udah nunggu. Bang Ian. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat ya. Mantap, Bang Ian. Badan makin jadi nih. Ya ini Jadi baju. karena social distancing nih. Oh, gitu. Begini aja nih, nggak pernah kemana-mana olahraga gue. Bang Ian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Rudy juga ya? Sehat dong, alhamdulillah. Iya. Rokok diisep dulu. Isep rokok dulu ah. Nyalain dulu baru diisep. Kok udah nyala ya? Nggak Sakti apa-apa lah, kan? ini aja lah. Lu sakti ya? Emang kalau di bukan di sultan lagi, ini di kerajaan begini nih. Udah nyala sendiri, Bro. Rokok dulu kita. Bukan. Gue sebagai warga yang baik menyambut Pak RW datang. Pak RW datang. Luar biasa, tepuk tangan lu loh. Bang Ian sekarang lagi sibuk apa sebenarnya? Sibuk menungguin Ruri sebenarnya. Oh, yang benar. Iya. Apa lagi jadi YouTuber? Asik. Kalau YouTuber Kayak gue kayaknya maksud gue. semuanya deh. Kayak gue maksudnya. YouTuber kayaknya Iya, iya, semuanya iya. kita dipaksa untuk ke situ. Iya. Iya. Kalau secara kesibukan yang ini banget sih nggak ada. Yang terlalu Nggak ada ya? aktif banget sih belum. Lebih ke main YouTube sekarang ya. Ya mengikuti aja, mengikuti arus lah. Terus Bang Ian sekarang selain itu kesibukannya apa lagi? Kayak bikin YouTube atau bikin lagu atau project apa yang bakal nanti keluar lagi gitu? Belum sih, kalau rekaman kita sudah siap juga sih. Kalau untuk Raja sih lagu-lagu sih sudah ready, sudah ready. Jadi kalau secara kegiatan sih belum ada yang mengganggu banget saat ini. Jadi aktivitasnya hanya ya mengikuti zaman, semua lari ke YouTube. Ya. Jadi kita ke situ juga ikut. Terus kalau untuk recording enggak lah, udah selesai. Oh, udah selesai semua. Udah selesai. Jadi tinggal kapan rilisnya gitu ya? Iya. Timingnya belum tahu. Timing untuk rilis belum sih, ngelihat situasi dulu Lari. Karena kita sayang kalau bikin lagu udah capek-capek kita lempar tapi situasi tidak menunjang. Menunjang betul. Sayang gitu loh. Iya. Kemarin tuh kita baru bikin satu lagu lagi juga buat soundtrack sih. Hari-hari terasa indah jauh. Buat soundtrack. Buat soundtrack sinetron, stripping, tapi dia kalau nggak salah sih dalam bulan ke depan lah rilis. Oh, udah rilis ya? Memang Bang Ian tuh luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Asik. Nih, Sobat RW. Bang Ian tuh namanya kan dipanggil Ian Kasela ya? Tapi kenapa nama asli kalau nggak salah itu Samijan? Bukan itu? Bukan itu. Salah? Itu berkat satu insiden. Oh gitu? Insiden. Nama aslinya bukan Samijan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Nggak pernah. Gue tuh kan orang Kalimantan, Ri. Setahu gua sih sampai sekarang tidak ada satupun orang Kalimantan nama Samijan itu. Oh, nggak ada? Nggak ada. Itu identik dengan Jawa ya. Oh, Jawa, oke. Iya kan? Kayaknya sih kalau menurut gua sih identik dengan Jawa. Nama-nama itu nggak ada. Cuman saat itu karena yang gue bilang karena ada insiden. Insiden, oke. Insiden dibuatlah. Insidennya apa? Mungkin dulu tuh pernah kali rame juga sih dulu tuh. Jadi gua ada isu yang ya biasalah. Ada miskomunikasi sama antara manajemen dengan fans. Oh gitu. Sehingga terjadi sampai kasus hukum kok itu. Cuman ya karena tidak bisa membuktikan apa-apa ya. Tapi gue bisa tahu hebat ya? Itu. Hebatnya tim gue, Bro. Bukan gue. Itu memang beredar di ini sudah seperti itu. Cuman sih gua sih coba untuk tidak hiraukan itulah. Ya, tapi nama aslinya tuh Ian Dika Mulyana Ramadan. Nggak pakai Mulia Ramadan. Nama aslinya itu. Nama asli itu, betul. Iya. Kalau nama panggung Ian Kasela karena gua Kalimantan Selatan.
Oh, pasti. Ini mau udah orang udah pada tahu semua. Iya. Nggak usah lu ngomong juga udah pasti. Ya mah Ian Kasela. Bang Ian nih, kenapa pakai nama band Raja? Raja itu gua ambil dari 13 nama, Ri. Oh, 13 nama? 13 nama saat itu. Ada sempat juga ada opsinya tuh kalau seingat gue tuh ada Dayak juga ada. Iya. Jadi gue saat itu sama Moldi ya, sama Bang Moldi. Kita kebingungan cari nama apa ya. Baru itu waktu itu masih 12 nama. Terakhir itu 13 itu Raja keluar. Gue pertahankan itu walaupun saat itu kita argumentasinya berat banget. Iya. Karena banyak pihak yang ikut campur berpendapat, beropini bahwa lu jangan terlalu berat nama lu karena Raja itu kan besar. Ya, Raja betul. itu kan pemimpin Betul. di atas posisinya, tahtanya paling tinggi Paling kastanya. tinggi, betul. Nah, buat gua mencoba mengambil pemikiran dari hal yang berbeda. Bukan dari besar, bukan dari berat nama itu. Tapi itu nama buat gua adalah sebuah doa. Ya. Gua berharap saat gua berkarir band, karena gua sebelum Raja kan gua masih jadi penggawa, Ri. Enggak, dulu baru ke Raja ya. Raja itu siapa yang pilih namanya? Bang Ian sendiri atau memang ada pihak label dulunya? Gue. Oh, Ian Gue sendiri. yang bersikeras nama itu diambil. Karena yang gue bilang tadi nama adalah sebuah doa. Ya, Jadi kayak gini deh, mau nama perorangan kita ataupun nama keluarga ataupun nama apapun itu, ucapan itu adalah doa. Doa, betul. Nah, gue ngambil dari situ, makanya gue bilang gue pertahankan itu dengan argumen apapun, gue bertahan. Ya. Dan alhamdulillah, maksudnya Tuhan mengabulkan itu. Setelah namanya Raja dan keluarlah band Raja yang Iya. benar-benar dahsyat banget tuh. Iya. Sampai gue beli albumnya loh. Oh, serius lu? Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Asik. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Rure bagus juga suaranya. Gimana kalau dia Gua gua kan kontak? jadi vokalis juga. Gimana kalau dia gua orbitin? Nah, boleh nih. Setuju nggak Sobat RW? Nis, kalau tadi kan bicara masalah nama Raja. Perjalanan panjang Raja itu seperti apa sih, Bang? Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang nggak tahu proses. Sangat panjang, Ri. Berdarah-darah, Ri. Oh ya? Berdarah-darah itu. Itu, orang kan berpikir gini, oh Uyan mah udah dulu emang orang kaya, udah sukses, Oke. langsung tajir gitu kan. Kayak sekarang ada kolam renang di rumahnya. Oh, jadi kalau rumah Iya, ada kolam renang tuh orang kaya ya? Iya. Oh, gitu ya? Kan susah bikin ini kan harganya mahal pasti. Oh, gitu ya? Ratusan juta atau MM-an nih. Asyik. Iya, kalau airnya dicampur dengan Gue ini juga ya. ada kolam. Kolam ikan koi. Ikan koi mahal loh. Ya, gue yang kecil-kecil yang lokal. Itu ikan koi itu lambang simbol orang kaya loh. Iya, ya. Berarti lu kaya. Ih, memang sih Amin, vokalis amin. Republik gila. Amin. Bisa aja, Paraja masih di bawah Paraja nih kita. Padadang. Kita bentuk Raja itu 2001. Ya. 2001 bentuk Raja, bikin album, tapi alhamdulillah tidak berhasil. Alhamdulillah tidak berhasil. Berarti prosesnya itu. Iya, kita segala sesuatu itu harus alhamdulillah dulu. Betul, karena betul. mungkin di balik itu ada maksud dan tujuan dari Tujuannya sang betul. pencipta. Betul. Mungkin kita saat itu masih belum siap. Ya udah, akhirnya kita di 2001 itu nggak berhasil. Dikasih ujian lagi, ditinggalin 2 personil. Bukan Indra siapa? Maseno Indra bukan. Maseno Oh, oke. Belum. Jadi bentuk Raja itu bukan Indra Maseno tapi Suma sama Adit saat itu. Ya. Nah, 2002 mereka cabut kembali ke jalurnya ke Jalur band yang benar. cafe. Jalur yang benar. Kembali ke habitatnya jalur yang Iya, benar tadi. iya. Ke kafe terus gua sama Moldi penasaran. Akhirnya kita 2003 cari ketemu Indra sama Seno. Ya. 2003 kita bikin lagi 2004 rilis. Alhamdulillah masih belum juga saat itu. Alhamdulillah masih belum juga. Belum juga. Mungkin itu udah jalannya. Udah jalannya. Dan di 2005 itulah mujizat Tuhan. Yang lagu itu Jujur itu. Langsung Di situ masuk kita ke langsung- label internasional Yes. tuh. Kita dihubungin langsung, gua langsung dikontrak sama IMI saat itu, dihubungin, dikontak. Langsung sih nggak banyak omong sih langsung. Langsung oke, Langsung oke, karena sebelumnya demo kita udah ada di situ, Ri. Oh gitu. Demo kita udah pernah Lah, kok bisa? masuk. Lagu jujur, lagu Cinderella, Manusia Biasa, album itu udah pernah masuk, kita tawarkan ke IMI. Dulunya? Tapi Ditolak. Oke. ditolak. Akhirnya kita coba independen. Ya. Kita kerjasama dengan Malta. Mata. Malta itu ada di Bogor. Bogor, kan? tahu gue. Kita kerjasama di situ dulu awalnya. Ya. Rilis. Nah dari situ tuh di Bajakan saat itu. Bajakan lagi rame banget. Kalau artinya kalau udah pernah di Malta, tapi berarti kontak sama Malta dulu sebelumnya. Yes. Lagu Sama jujur Malta- itu? Lagu jujur itu. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Kok bisa di IMI? Nah itu kita sudah mulai bagus di pasaran, tapi kita nggak sadar
kita sebagai band nggak sadar bahwa lagu kita sudah mulai diterima nih. Ya, di mana-mana diputarnya banyak orang suka gitu kan. Kita masih belum terlalu fix lah ya, belum yakin itu oke gitu kan. Ya. Tiba-tiba gue dihubungin sama pihak IMI, ditelepon. Langsung nelpon gue karena mungkin ya karena kita pernah ketemu ngobrol, dia masih simpan nomor gue di kontak. Ian besok bisa nggak ketemu? Oke. Jam berapa? Jam sekian. Oke, gue datang di Kuningan kantornya. Oh gitu. Gue tahu kok. Kan selebel. Satu level kita dulu. Iya. Satu perjuangan. Satu perjuangan. Terus sekarang gue mau nanya masalah style lu. Asik. Iya. Stylenya kenapa? Kenapa kacamata selalu ada di Enggak, lu sini? kenapa pakai? Pertanyaan gue, lu kenapa pakai Gue kacamata? ngomongin dulu bang, kalau nggak keren gue. Terus kenapa pakai kalung yang ada kuncinya ini dari dulu nggak pernah berubah? Iya. Mahal nih harganya ini. Asik. Mas putih itu. Asik. Sama ini nih. Apa kayak, tuh? Paradang, oi, harudang, oi, itu kenapa tuh? Begitu. Ini 3 ya? Iya, 3. 3 lo ya? Kacamata, kalung kunci, sama gini gaya ya? pistol nih. Asik. Gini. Kenapa tuh bang? Kalau kacamata itu sih memang gue sengaja gue niatkan. Oke. Gue mencari identitas, gue mencari karakter. Iya. Karena ini selalu gue bilang sih, karena gue menyadari banget di saat Raja muncul, Iya. Republik belum ya kan? Iya, betul. Raja muncul itu saat itu Peter Pan sangat menguasai pasar banget. Belum Noah lah ya, mereka Iya. Peter Pan saat itu. Tapi Raja udah ada? Belum. Oh belum juga, oke. Banyak gue perhatikan, nah ini juga kalau kita mau muncul sebagai public figure ataupun ngeband, lo harus bisa juga baca market. Itu juga penting ya? Penting. Nah di saat itu kita mau muncul, kita analisa, kita coba pelajari, ini tidak ada yang berhasil nih. Semua kelibas saja sama Peter Pan saat itu. Raja bukan berarti mampu menggeser Peter Pan, enggak. Tapi gue mau muncul, gimana caranya di saat gue muncul, publik langsung ingat. Harus ada sesuatu nih, bukan hanya karya. Biar pas keluar langsung brainwash langsung, oh, ini Raja begini. Yes. Gitu. Memang sih karya dulu yang dilihat publik saat itu karya. Karya lu diterima baru ke yang lain. Nah itu, jadi gue mensiasati di saat karya kita diterima, apa nih yang harus gue sisakan di memori publik. Gue mencari karakter saat itu, Ri. Gue saat itu masih style kalung panjang, Dayak lah ya. Tapi tidak terlalu nyaman dilihat. Pakai Slayer, gue nggak botak, gue nggak terlalu nyaman juga. Pakai topi, bukan juga. Akhirnya kacamata gue muncul tuh. Ide pakai kacamata. Coba beberapa kali dan alhamdulillah dimakan sama media. Memang gue karakter gue dengan kacamata hitam ini tidak lepas dari support dari media sih. Identiknya udah pasti Ian Kasela. Iya. Jadi di saat itu media support terus kayak seakan-akan menyuruh gue secara tidak langsung pesannya Ian Kasela lu nggak boleh lepas dengan kacamata hitam lu. Jadi gue diberitain terus dengan kacamata hitam sehingga gue pun ya udah gue pakai terus mau siang mau malam mau ketemu siapapun. Bukan bermaksud tidak sopan. Tapi memang itu sudah menjadi identitas lo. Yes. Gitu. Tapi dulu sempet ini loh sampai zaman-zamannya kita nih, zaman gua naik keluar terus Bang Ian udah duluan kan. Dulu kan zaman-zaman Camori tuh. Rambut-rambutnya miring. Rambut lah ya. Poni miring lah ya. Gua sempet loh pakai kacamata yang ada logonya ini, oke. Sebut aja logonya apa lo? Oke gitu kan. Ya gua pakai kacamata oke tuh. Ian Kasela tuh gitu. Padahal gantengan lo kemana-mana. Anjir. Ian Kasela ini, Ian Kasela gitu. Parah nih orang-orang. Sebenarnya sih bukan masalah. Bener-bener Ian Kasela tuh kacamata identik kacamata hitam dan logo oke itu loh. Nah itulah, jadi gue sih sangat bersyukur juga. Walaupun setelah Raja muncul banyak juga frontman lain yang mencoba dengan kacamata hitam, mereka tidak mampu bertahan dan tidak mampu mengambil predikat itu. Tidak berhasil, bukan tidak mampu, tidak berhasil karena ya, gue sih masih ada. Gue masih ada, kecuali gue udah nggak ada mungkin ya. Di saat ini. Jadi alhamdulillah sih netizen ataupun publik itu masih lengket kacamata hitam gue. Iya pasti. Sebentar lagi. Iya, janji. Sabar, ya, udah bolak-balik nungguin Bang Ian. Sebentar lagi. Soalnya gue ada meeting, Ri, ditungguin. Aduh. Kalau kunci sendiri juga merupakan satu ikonik dan sama kayak nama Raja, doa. Lu mau kemanapun pasti pakai keyword lu apa. Lu mau masuk pintu pasti dengan kunci. Lu mau nyalain mobil dengan kunci. Lu mau melangkah kalau dalam Islam kuncinya apa? Bismillah. Jadi kalau ini selesai makan alhamdulillah. Jadi ini semacam kayak pembuka. Sebelum melangkah nih pembuka pintu. Mau pintu rezeki, mau pintu apapun. Jadi ini
gue pakai untuk kayak semacam doa gue aja. Oke. Doa gue yang ya dengan kunci insya Allah terbuka lah jalan. Semuanya gitu. Gitu. Tapi banyak juga orang yang bilang loh, itu kayak Bang Ian tuh kuncinya di situ karena memang dikasih sama apa? Apa tuh? Orang- Sponsor atau apa? Bukan sponsor. Istri Jadi atau apa? Jadi istri. Apa dong? Nah, ini kayaknya dari guru spiritualnya. Oh, Gitu. enggak ada jimat, enggak ada apa-apa. Nggak ada jimat ya? Nggak ada jimat, nggak ada apa. Ini sih Apa jangannya jangkot jimat? Asik. keringat gua tuh tajam, Ri. Oh gitu. Jahat. Oh. Keringat gua jahat banget. Jadi kalau gua pakai yang biasa, bukan emas gitu lah ya, itu karatan terus berapa kali dan gua alergi gatel. Akhirnya gua disaranin sama kru saat itu. Kak, mendingan ini deh, dibikin lah. Oh, custom ini ya? Custom, bikin custom. Dan berapa kali mau diminta bukan gua pelit. Iya. Maksudnya saya. Mahal. Mahal, Pak. Sorry, Pak. Jangan lupa, Pak, pakai pistol Pak ini, Iya, Pak. nggak boleh dong, Dor, gitu. Kalau ini kenapa nih pistol nih? Ini sih hanya ini aja gimmick doang sih. Gimmick. Kalau ini semacam nggak ada makna dan lain-lain, nggak ada. Oh. Cuman gimmick aja semacam kayak. Tapi akhirnya jadi ciri khas dulu gitu. Ya mungkin karena keseringan kali Keseringan ya. itu ya. Keseringan dan publik melihat itu jadi ya itu Ian Kasela. Gitu. Gitu. Tadi bicara tentang stylenya dia udah. Ya. Sekarang kan kalau Bang Ian tuh bikin lagu kan dalam-dalam banget gitu kan. Asik. Banyak Mana cewek-cewek. dalamnya sama kolam renang. Cewek-cewek banyak yang basah. Oh iya, Oh, iya. keringetan. Keringetan karena musim di kemarau. panggung itu kan Lo biasa kayak gitu juga gayanya. Tadi ngomongin basah soalnya. basah jadi keringetan kan. Iya. Jadi mereka tuh benar-benar antusias banget. Itu inspirasi musiknya dari mana? Sebenarnya mungkin kalau Inspirasi inspirasi mungkin bukan gua sendiri kali ya. Lu juga nulis lagu kan. Iya. Lebih kepada gua sih kalau yang pengalaman pribadi mungkin 50% kali ya. Selebihnya tuh apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Itu aja sih. Jadi mencoba mendalami, mencoba menjadi diri orang lain yang mengalami masa-masa seperti itu. Misalkan lagi baper, lagi jatuh cinta, ya kita coba mengambil ini mereka. Sering jatuh cinta dia pasti. Dulu Ya, maksudnya. jatuh dan cinta. Dulu jatuh dan cinta. Jatuh dan cinta. Tapi kebanyakan dari cerita pribadi, pengalaman pribadi atau dari cerita orang lain? Itu tadi gue bilang jadi 50%, gue 50-50. Ada kalau kayak gini deh. Kalau kita berbicara album 1-2 Raja itu yang kayak gini aja, kita berbicara lagu Manusia Biasa, Cinderella, apalagi tuh ya Jujur, Tulus apa. Itu memang hampir pribadi. Hampir pribadi. Hampir pribadi. Dan itu lagu Ya. gue tulis, kalau lu ingat Raja tahun berapa tuh tadi? 2005 Boomingnya itu. ya? 2005 ya, betul. Ya, 2004-2005 lah ya. Ya. Gue bikin lagu itu 97-98, Ri. Udah lama berarti. Stok lagu udah banyak sebenarnya. Lagu itu gue bikin di 97-98 di saat gue masih punggawa tadi. Oh, Punggawa sebelum jadi raja. Sebelum jadi raja. Ya. Gitu. Dan disitulah inspirasi itu muncul. Karena memang identik manusia, Ya. kalau sudah happy, Nggak keluar tuh. Ide-ide inspirasi ya. Kenapa begitu ya, Bang? relatif ya. Bukan kita tidak mensyukuri. Dalam keadaan tertekan, kita lagi susah, lagu bagus-bagus tuh. Ya. Tapi kenapa bagian udah sukses, lagunya susah? Kayaknya iya itu tadi. Iya. Nggak ngerti, gue lu sendiri gimana coba? Kalau gua sih alhamdulillah bagus terus, Bang. Asik. Ya, Harap ya, enggak. Tapi Raja terbaik, Bro. Asik. Sama lah. Terbaik, oke Sama lah. lah. Nah, kalau Ngopi dulu dong. Ngopi dulu ya? Habis ya kopi lu ya? Bikin lagi dong. ada banyak ini iya, penuh. iya. Raja, mana ini? Nah, lu kalau gaya Bang Ian sendiri nih, cara nyiptain lagu tuh gimana? Misalkan lu lagi main sepeda, tiba-tiba dapat inspirasi bagus nih. Makanya Atau lagi kalau- ngambil buah mangga gitu, macam-macam kan. Kalau di era awal-awal Iya. itu memang yang gue bilang tadi 97-98 itu kan masa perjuangan tuh. Perjuangan, ya. Mayoritas lagu gue tuh dapat lagi di bus. Lagi tur. Wah, Di bus tur ngapain? kemana? Di bus, maksudnya di bus apa? Di bus yang inilah Lu naik jalanan, naik umum. Oh gitu. Jadi dulu tuh masih handphone zaman Nokia pisang gitu Tur lah. pisang. Jadi voice note gitu direkam. Iya, oh gitu. Kalau dapat ide misalnya berapa Notasi apa? dapat berapa ini rekam dulu sampai ke kosan langsung ambil gitar, nggak mandi apa dulu, ambil dulu rekam jadiin dulu deh. Oh, Tak gitu. udah penyempurnaan ntar. Yang penting basic dulu dapat. Oh. Mayoritas kayak gitu. Terus kalau lagu-lagu Raja itu yang bikin kebanyakan siapa? Moldi atau? 50-50. Gua sama Moldi. Yang lain nggak ya? Enggak. Aduh, jadi Indra Sano hanya sebatas Atau nggak bantu. dikasih kapasitas? Enggak. Kita buka ruang kok. Bebas, Kita lu mau buka bikin ruang. juga boleh gitu kan. Apalagi zamannya digital. Ya.
Di zaman digital kan itu kan pencipta sangat diuntungkan sebenarnya. Iya. Karena dia murni nilai presentasinya buat dia. Betul, Jadi betul. harusnya sih masing-masing personel harus kreatif. Kreatif, betul. Kalau mau dapat nilai lebih. Minimal bantu dari lirik ke atau notasi ke nanti disempurnakan bersama. Ya, maksud gue jangan sampai pas berjalan tiba-tiba, wah hasil gue sedikit. Gimana dong gue bagi lagi lebih? Nah, itu kan menurut gue nggak fair juga sih. Setuju nggak Bang? Iya, itu enggak karena itu tadi. Jadi kalau di Raja itu tidak wajib, tidak harus lagu gua, harus lagu Moldi enggak. Lah, gua kayak lagu Cinderella itu kan gua dibantu teman gue. Lagu Bulan dibantu teman gue. Iya, iya. Gitu. Jadi kita membuka ruang. Kalau Ruri ada ide apa buat Raja juga cocok, kenapa enggak? Boleh tuh. Dengerin deh, Kalau lagi gue bakal teman-teman bikin juga lagu ada juga buat boleh. Raja. Iya. Asik. Gitu. Nah, makanya memang disayangkan kalau misalkan personil kalau dalam sebuah band hanya fokus ke satu orang yang membuat, sayang. Kenapa nggak mencoba untuk kreatif juga? Karena ada nilai plus di situ. Iya. Jadi punya income lebih juga. Ada kan, income tuh. lebih. Jadi ada tiba-tiba, nih 6 bulan kemudian, wah ada duit masuk nih. Nah gitu kan. Itu menjadi aset, Rik. Iya. Makanya sekarang dia Jadi bisa beli aset. rumah segede ini. Amin. Ini kan gue minjam dari elu. Nanti lah jangan dibahas di sini lah. Gue nggak Ketahuan enak. banget ngeledeknya tuh. Ini lagi zaman new normal belum. Dia mah dari dulu parah. Merendah untuk merendah dia sih. Itu dia merendah untuk merendah. Gue emang rendah. Iya. Aduh, gimana dong Nggak, ini? itu motor. Oh, motor ya. Lalu kita biar Salah ini suaranya dong. beda. Kita biar ini dikit sama netizen lah. Oh iya itu beneran tuh, ada lagi. Tuh kan, lu kuping Ruri sama Makanya- kuping gue memang lain lah. Dia tuh sebenarnya punya bandara sendiri di sini. Kita helipad kita biar mutar dulu lah. Oh, ini lagi tes drive yang baru Tes ya? dulu, baru isi bensin. baru isi Bensin lo ya, bensin lo ingat. Solar, Pak. Catat. Bensin catat. Aduh, parah. Catat itu. Bang Ian, Hmm. nih, sekarang kalau menurut gua kan industri musik ini kan dari dulu tuh berubah-ubah, beda-beda. Kita Betul. juga ngerasain juga kan, kok industri musik Indonesia tuh seperti ini sih. Iya. Dan nah, hak-haknya seorang musisi dan pencipta lagu tuh beda-beda. Iya. Menurut lu, gimana industri musik sekarang ini? Industri musik dari hal apanya nih? Apapun, misalkan dari income-nya, dari haknya, Mhm. seorang musisi dan pencipta, apa sudah cukup sebegini aja? Atau gimana? Kalau cukup sebegini aja sih enggak lah ya, belum ya. Belum, tapi mungkin teman-teman sih lagi progres untuk membenahi. Mudah-mudahan sih secepatnya. Karena kalau dibiarkan terlalu lama banyak hak yang tidak tersampaikan nantinya. Apalagi teman-teman yang mungkin tanda kutip bisa dibilang yang tidak peduli dengan haknya dia sebenarnya. Malas ngurusin sebenarnya. Malas ngurusin. Tapi malas ngurusin itu bisa kita dengan bahasa paling gampang tidak peduli akhirnya. Iya. Padahal itu kan aset. Iya. Balik lagi ke aset ya. Gue sih melihat memang masih sayang, masih disayangkan, masih belum perfect. Iya. Masih dalam tahap penyempurnaan yang mungkin masih jauh. Iya. Masih jauh dan itu mestinya sih harus berlomba dengan kapasitas mesin yang lebih besar supaya cepat. Sehingga para para musisi, apalagi di zaman kayak sekarang, Ri, manggung belum ada. Iya, betul. Jadi job itu nggak ada. Pasti nggak ada. Penghasilan dari mana? Iya. Main YouTube masih baru. Baru. Kalah sama yang YouTuber lain. Duluan, iya. Kita baru nongol Baru ya? nongol. Nah sekarang gimana dong mengatasi hal itu? Kan berarti yang diharapkan ya dari royalti. Royalti yang sifatnya masih belum jelas dan belum transparan. Tapi selama ini, untuk Raja sendiri dan Bang Ian sendiri gitu ya, udah dapat haknya belum? Sesuai. Menurut lu ya ini udah oke kok hitungannya? Kita belum bisa melihat kesesuaian itu dari mana ya? Hak royaltinya maksudnya, hak royalti. Iya, dari mana? Karena kalau kita memang sih agak abu-abu sih, agak abu-abu. Yang namanya lu dalam kontrak, lu juga pasti sama. Iya. Jatah lu 9% plus 6% untuk yang baru ya. Iya. Relatif seperti itu. Nah, 6% yang kalian miliki itu seperti apanya kan itu abu-abu sebenarnya. Tidak yang setransparan pure. Gitu. Ini nggak sabaran nih. Nggak Sudah apa-apa lah. benar-benar harus Udah cabut nih. Udah ditelepon belum? Udah telepon. Suruh cabut. Iya. kalau nggak nyusul aja lah gitu. Pakai yang satunya aja. Itu bensinnya belum diisi lagi tuh. Kalau selama ini haknya
Bang Ian itu cara ngelindungin karya Bang Ian gimana? Kan gua kan juniornya Bang Ian nih, pengen Asik. tahu. Karena kalau Bang Ian sekarang udah punya rumah mewah dengan mobil mewah segini. Asik. Kalau gua sih Mewahan ngeliat, dulu kali. amin. Iyalah. Tapi gua ngeliat Bang Ian tuh jadi sosok yang misalnya menurut gua pionir yang bisa dapat haknya dengan baik gitu. Gimana cara melindunginya sih sebenarnya? Jangan salah, mungkin kalau teman-teman melihat kehidupan gue itu bukan dari royalti. Oh ya? Salah itu. Gua pikir karena berapa jutaan kopi dulu kan? Salah besar. RBT itu. besar. Salah besar itu. Tapi ada sebenarnya dapat kan dari Ada, tapi bukan untuk yang hal yang kita nikmati bisa jangka waktu sekian puluh tahun. Mungkin kalau mekanisme atau sistemnya benar, iya. Kita bisa kaya banget. Oh gitu. Itu. Berarti ini dari panggung maksudnya? Ini ya panggung. Panggung atau lo dapat jadi apa? Endorsement atau apa? Artinya gini, kita untuk sampai detik ini para pekerja seni kayak kita itu mesti bekerja berkali-kali dulu. Ya. Tidak cukup lu rekaman terus Panggung, rilis, meledak, lu nikmati. Belum. Ya. Belum. Lu harus kerja lagi untuk bisa memuaskan diri lu. Harapannya gimana, Bang? Ya harapan industri musik sekarang harapan ini. sih tetap lebih. Apa lu sekarang gua udah cukup lah. Gua udah punya tabungan banyak gitu kan. Enggak sih sebenarnya sih. Masih pengen berjuang lagi untuk hak yang sebenarnya gitu. Ini gua sampaikan juga waktu itu sama teman gue. Gua kalau dibilang berjuang enggak. Ya. Karena gue belum bergerak. Oh. Gue belum bergerak karena gue tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Gue harus ada partner. Kalau misalnya kayak Ruri nih, kalau misalnya ayo bang kita coba yuk create atau gimana, ayo. Gue lagi mencoba mencari partner dan memperdalam hak-haknya. Enggak, memperdalam sistemnya. Biar kita paham dulu. Okay. Jadi kita kalau bisa, kalau mau melangkah itu kita paham dan mengerti dulu sehingga jangan sampai salah langkah. Iya. Gitu. Itu. Terus kalau tadi bicara masalah hak dan kewajibannya seorang artis dan label gitu ya, dan hasil-hasil kita yang udah kita dapat, karya kita ya. Nah, pasti kan ada perjalanan manggung-manggung Bang Ian tuh. Punya pengalaman ini nggak sih yang aneh atau yang serem lah? Kayak misalkan ketemu sama di panggung tuh atau di dapat hotel yang spooky gitu. Tempatnya serem. Udah pernah belum sih? Itu mah sering. Berarti sama gua. Sering, pastilah semua pasti ngerasain. Karena kan kalau zaman dulu, zaman kita lagi kecil, itu kan ABRI masuk desa, ada kan dulu kan? Iya, betul. ABRI masuk desa gitu kan. Kalau sekarang enggak. Benar. Artis masuk desa. Oh iya. Dulu manggung di mana kebanyakan kan kita 7 jam ke dalam ya kan? 3 jam ke dalam. Iya. Ya, jadi kita ya wajar lah kita menemukan hal-hal yang bersifat sedikit mistik. Mistik. Tapi jadi, lu percaya sama kayak gitu-gitu? Harus percaya, Ri. Percaya. Udah mereka ngalaminnya di mana? Dulu satu kejadian di mana misalkan contoh? Yang gue ingat sih waktu itu pernah di Sampit. Terus kita juga pernah di, kalau nggak salah di Bau-Bau atau apa, pokoknya daerah Makassar sana deh. Itu pernah juga tiba-tiba gerbek pintu, kita lihat nggak ada orang. Terus, di hotel? Di hotel. Terus kolam renang tiba-tiba ada suara aneh. Ada suara aneh. Tapi gue udah pernah waktu itu kan juga sempat ke Bandung tuh. Gue pikir kalau era-era sekarang ini kan era digital, mana ada sih gitu-gituan ya kan, nggak ada mistis-mistis lah. Iya. Gue pernah ngalamin tuh. Iya? Waktu itu gue di hotel. Terus kita tidur kan ada yang berdua, yang bertiga gitu kan, sambil ada yang ngedit, ada yang apa gitu kan. Pintu ketutup. Nah. Tiba-tiba, bluk. Nah. Ada yang ngetok, pasti lihat kagak ada. Di mana? Daerah mana tadi? Pasti Bogor sih. Kawan lu! Nah, di bawah itu kayak gitu lah ya. Kayak gitu. Sebenarnya sih kagetnya bukan apa-apa, dia teriak. Vokalis, powernya gitu. beda. Kayak gitu. Dia kaget tuh, sampai merah mukanya. Tapi ada, Ri. Gua tuh ada dua hal nih yang belum gua buka nih. Woi sobat, jangan nonton doang kali. Subscribe dulu lah. Lonceng nyalain. Biar dapat notif dari video-video terbaru gue. Udah buruan, komentar yang banyak. Sikatlah. 2005, persis di malam ulang tahun gue. Setelah kita konser di Luwuk, tanggal 16 di Luwuk, 17 itu kita harus manggung di Gorontalo. Wih, Sulawesi semua tuh? Yes. Ya, okay. Dan lo tahu dong medannya. Ya. Di saat itu kita masih lewat darat. 2005 lo bayangin. Manggung di Luwuk, oke, pecah. Di Gorontalo tiket udah habis sold out. Oh, masih zaman tiketing waktu itu ya? Tiketing.
Habis. Kita harus tuh gimana cara kita harus berangkat, harus sampai di sana. Sementara aksesnya nggak mungkin. Trafficnya ya? Trafficnya. Aksesnya kan jauh banget. Iya, betul. Luwung ke Gorontalo. Akhirnya dipaksalah lewat sama IO-nya, gila itu IO-nya. Udah deket kok, tinggal nyebrang doang. Tinggal nyebrang doang. Naik pesawat nggak mungkin, naik mobil nggak nyampe. Nggak nyampe. Akhirnya? Udah. Mau nggak mau naik yang namanya perahu tempel. Mereka di sana nyebutnya perahu tempel. Perahu gede? Perahu kecil. Oh, kecil. Ri, di tahun 2005, Ri, Naik getek gitu? yes, semua band, ketinting. yes, Ketinting. semua band itu gengsinya tinggi banget di tahun itu. Harus bawa yang namanya head cabinet, harus bawa namanya drum, harus bawa semua peralatan equipment harus dibawa. Bawa semua. Tidak kayak sekarang di minimalis. Iya. Dibawa semua, dan lu bayangin di dalam perahu itu dimasukin semua tuh peralatan dengan personil kita 17 orang. Ngeri banget loh itu. Men, Tapi jam 11 malam. 11 malam. Habis manggung langsung berangkat. Gila itu serem banget. Gila Gelap itu, gitu. Ri. Tidak ada kompas, lu Lampu nggak ada juga? Lampu nggak ada, kapal begitu, lu perahu kecil. 2 jam perjalanan, Ya. itu air udah masuk. Bocor? Bocor. Wah, anjir. Ombak gede. Semua diam. Yang lain udah pada tidur, gue juga ikut tidur. Moldi kan parnonya tinggi banget dia. Oh, iya. Nggak bisa tidur dia. Dibangunin semua, dan kita semua udah Takut karam dia. pakai perahu, pakai pelampung, udah pakai. Karena di otak kita masih dengar omongan IO-nya nggak ikut lagi. Cuman 2 jam, oke. Sudah sejam kita perjalanan, oke, tinggal sejam lagi. Tapi sementara di sisi-sisi udah nggak kelihatan sama sekali. Oke, nggak nyampe juga, udah sampai jam 4 pagi. 4 pagi tuh, Ri, kayak ini, Ri, kayak di film-film, Ri. Itu kayak Seno sama Indra kalau nggak salah yang ngelihat itu, kayak mengiringin kapal perahu kita Kiri itu kanan itu? kiri kanan. Waduh. Ih, anjir, keren banget tuh kan. Ini serius nih? Sumpah itu nggak akan gue lupain. Iya. Elang di atas. Lu jadiin konten jadi AdSense bagus tuh. Yes. Nggak tahu animasinya mereka gimana bikin. Iya, oke. Udah dong. Udah mulai deh karena subuh kan. Udah mulai ada 1-2 nelayan di tengah laut tidak kelihatan, dan dengan asiknya nakodanya keluar. Woi kawan, Yoi. Gorontalo sebelah mana? Kebayang dong, lu udah berjam-jam lu di laut, tidak tahu tujuannya kemana, titiknya yang mana. Itu sih gila banget ya sih, gokil. Dah, makin rame, oke, agak tenang sedikit. Kru kita ada 1, wih sok ini deh gitu kan ke depan. Dia baru mau sampai depan, ombak datang, buas, masuk lah tuh air. Alhamdulillah sih masih bersyukur, alhamdulillahnya nggak karam bener lah kapal itu. Udah dong, kita akhirnya tidak mendarat di Gorontalo. Kalau nggak salah 2 jam apa 3 jam lagi. Begitu mendarat, itu semua cium tanah, sujud syukur. Karena selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Terus kita minum teh dulu, ada warung di situ, minum teh dulu panas apa udah. Ngobrol lah sama si tukang warungnya. Tadi tahu nggak katanya? Sedikit lagi tuh bisa sampai ke Vietnam apa Thailand apa gitu. Serius? Serius, Ri. Dan kalau kalian tenggelam 7 hari nggak bakal ketemu itu. Serem banget gila. Wah, tapi untung alhamdulillah masih selamat ya. Iya. Dikasih selamat. Makanya gue bilang itu 2005 soalnya kan gue itu nggak akan lupa itu. 2001 lagi 2010. Habis event tahun baru di Kaltim. Baliklah ke Jakarta. Pesawatnya gue nggak usah sebut karena nggak enak. Udah mau mendarat di Soekarno-Hatta, tinggal jarak semeter lagi dah. Itu nyampe. Gue duduk kan di samping tuh. Kok rumput, bukan aspal. Geser dia ke bawah angin. Maghrib. Dia dengan udah sisa-sisa tenaga naik lagi tuh. Buset. Naik lagi dengan nggak tahu dia gimana caranya naik. Serem banget tuh perasaan lu tuh, kaget ya. Gila, Ri. Si Indra goblok tuh, Indra tuh goblok banget. Ketawa-ketawa. Sumpah ketawa-ketawa. Dia mah happy terus ya. Happy terus. Susah senang happy. Yes. Dang, petir kiri kanan, dar, petir. Hujan sih enggak tapi petir, dang gitu kan udah. Pesawatnya kayak gini. Lama-lama Indra juga diem. Yang tadinya ketawa, dan satu pesawat tuh jadi orang Islam semua. Allahu Akbar gitu. Takbir semua. Mereka mau mendarat di mana waktu itu, di Halim nggak bisa, ke Solo nggak, akhirnya ke Palembang, Ri, balik lagi, Ri. Balik lagi? Ke Palembang kita akhirnya. Gila parah banget sih itu. Dan di Palembang bukan langsung gitu doang, Ri.
mau mendarat nggak jadi lagi, Ri. Naik lagi, muter aja. Dan begitu dia di saat muter itu kayak tawaf gitu. Lu udah pasrah lu pasti, udah pasrah gua. Gimana nggak pasrah, lu gila nggak? Gua kan duduk, gua bilang tadi di samping nih, di jendela gua ngeliat di bawah itu udah penuh dengan mobil pemadam kebakaran, men. Pantesan nih Bang Ian ini sebenarnya dia tuh, kan gua udah berapa kali bareng ngajak Bang Ian ya. Dia nggak mau naik pesawat malam tuh. Itu alasannya. Paling takut dia udah trauma lah itu. Trauma itu. Nah, udah dong. Dramatisnya lagi. Begitu kita udah mendarat, satu pilotnya itu ada satu orang Depok, satu bule. Gua ngobrol lah. Jauh banget Depok sama bule. Yes. Dia tinggalnya di Depok. Depok, oke. Ngobrol gua. Iya, tadi kita udah mau mencoba mendarat di sungai lah atau apa gitu. Wow, gila gue bilang ya. Tapi alhamdulillah kita coba deh ini. Oke, udahlah. Kita lupain tuh, turun lah. Baru menginjak yang namanya masuk ke dalam terminalnya, deng, mati lampu. Wah, gue bilang ini ada apa ya? Iya. Dramatis banget kan, seakan-akan kayak di setting. Iya. Udah dong, tapi gue saat itu langsung, gue sih tidak melihat itu lampu mati atau enggak, tapi yang pasti gue sangat trauma dengan pesawat tadi aja. Gue suruh waktu itu ada Ajay masih. Oh, Ajay. Jay, siapa teman kita di Palembang? Ada Master, oke, telepon. Charter bus ke Jakarta, gue nggak mau naik lagi tuh pesawat. Takut gue. Trauma lo pasti. Trauma gue. Charter mahal tapi bodoh amat. Yang penting gue naik darat. Naik darat jauh banget, bodoh. Semua kita di sini aja. Dan alhamdulillah sih nggak ada tantangan dari kru juga, semua oke, happy. Oke lah, naik. Kapan rilis lagu baru? Maunya? Secepatnya sih. Secepatnya. Sebenarnya sih saat sebenarnya gini. Ini juga menjawab kemarin itu kan kita sempat dipertanyakan kayak gini juga, kapan Raja bikin lagu baru, kapan? Awal PSBB, awal Corona yang kita sudah diposisikan oleh pemerintah di stop kegiatan, itu kita sebenarnya sih ngerilis lagu yang Jangan Mudik untuk himbauan pemerintah. Terus kita di bulan puasa kita rilis lagu Hidup dan Mati. Terus di bulan puasa juga menjelang Lebaran kita bikin lagu judulnya Ibadah di Rumah. Jadi kita langsung bikin triple saat itu. Triple song. 3 lagu baru kita lempar saat itu untuk menjawab kemana Raja selama ini sih? Kok nggak bikin lagu baru? Sebenarnya kita udah bikin itu. Nah untuk yang apa namanya sih ini konvensionalnya kali ya, yang lebih bersifat serius untuk lagu yang seperti Jujur dan lain-lain itu. Kita sudah sempat mau lempar saat itu. Orang udah kangen sama lagu-lagu begitu sebenarnya, Bang. Kita udah mau lempar tapi karena kondisi kita juga gini, fokus orang sekarang kan juga lagi masih pecah nih. Pecah kemana-mana. Konsentrasi masih pecah. Ya sayang kayaknya gitu loh. Kalau karya kita lempar, orang nggak fokus, ya sia-sia. Tapi model-model lagu yang jujur gitu udah disiapin sebenarnya. Udah ada. Padadang udah siapin udah juga. siap juga. Waduh, kita dengan kita tunggu nih karyanya yang paling baru. Kita udah siap ada 4 lagu baru yang dengan berbeda genre. Ada yang reggae-nya, ada yang ke riang. Iya. Jadi tunggu Rajaku sebentar lagi bakal rilis lagu-lagu yang paten-paten. Sikatlah. Bang Ian, kasih motivasi buat teman-teman musisi-musisi di luar sana. Kasih motivasi apapun biar mereka bersemangat. Kalau sekarang nih ya buat para pemula, lu nggak usah lagi cari produser, lu nggak usah lagi cari label. Oh gitu. Lu bisa jadi produser diri lu sendiri. Sama sekarang Bang Ian begitu juga. Kalau kita sudah melakukan dari 2010. Kita dari 2010 sudah independen, sudah berdiri dengan Istana Musik. Label kita. Nah, kenapa gue menyarankan untuk lu menjadi diri lu sendiri, produser diri lu sendiri, label buat diri lu sendiri. Sekarang sarana promosi kemana sih, Ri? Apa masih ada ke TV, program musik di TV? Digital semua sekarang. Digital semua, dan digital kan lu punya TV sendiri, channel Ruri Wantogia. Channel lu sendiri, lu bisa promosi. TV itu. Nah, Ian Kasela TV. Lu bisa promosi di situ, Instagram lu buat. Sisanya lu tinggal bermain ke teman lu aja lagi gimana caranya. Udah. Kalau zaman dulu lu ingat dong, zaman kita di label, satu lagu mereka investasi untuk satu lagu promo 400 juta nggak kurang. Untuk mempromosikan satu lagu. Sekarang lu tanya deh mana label mana yang mau buang duit segitu. Siapa yang mau bikin video klip sebagus mungkin? Siapa yang mau mempromosikan ke radio, ke TV? Membuang duit ratusan juta untuk promosi satu lagu. Tapi dulu itu. Enggak, maksud gue sekarang siapa? Oh, sekarang udah nggak ada. Nah, kalau udah nggak ada ngapain lu cari produser, cari label? Lu bisnis sendiri aja gitu. Sama content provider lu bisa koneksi di sendiri direct. Bang, abis ini gue belajar ya. Asik. Ya. Lu udah jago, lu udah jago. Nah, kan semua teman-teman udah tahu nih. Sobat RW, nih semua cerita tentang Bang Ian tuh udah semua udah kita kupas. Udah kita sikat abis. Oke, jadi sekarang
buat Sisain lah. Sisain nanti. Jangan dihabisin. Habisin ya. Kan ada periode kedua lagi, kedua, ketiga, dan keempat. 4 part kita bikin. Oh, kan? Yoi. Sobat RW yang berbahagia dan bermakna, terima kasih udah tongkrongin channel gue Ruri Wantogia Hangout bersama Ian Kasela. Yeah. Thank you Ruri. Buat para warga yang baik, Ya. manutlah buat Pak RW. Manut pada Pak RW. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, Asik. tinggalkanlah aku. Mereka tidak boleh ninggalin. Bila tak mungkin bersama, Oke. jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Padadang. Jujurlah saya, kasih apa sayang sih? Jujurlah Sayang, aku tak mengapa, biar semua jelas tak berbeda. Jika Apalagi, nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit Enggak, jangan, hati. Sarangyo. Jangan sakit hati, jangan pernah sakit hati. Thank you Bang Ian, terima Sama-sama, kasih banyak. Rudi. Jangan bosan ya. Iya, salam Mau buat kesini teman-teman lagi. semua ya. Siap, thank you. Bye. Sobat RW